Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Itu berarti Tuhan masih beri kita kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, buat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk kami pada hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi hari ini saya mau bawakan dengan judul Gereja Harus Bisa Menjadi Berkat. Saya bawakan kita baca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judulnya adalah Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Banyak orang salah dalam menilai dan mengukur keberhasilan sebuah gereja. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47 ini adalah kisah dari kehidupan jemaat yang pertama, yang baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka tuh sedang baru lahir baru. Jadi mereka tuh senang berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, makan bersama-sama. Itu kehidupan jemaat yang pertama dalam Kisah Rasul ini. Gereja yang dianggap berhasil, dianggap berhasil adalah gereja yang memiliki bangunan fisik yang tampaknya besar dan megah. Jumlah jemaatnya yang banyak, ratusan atau bahkan ribuan. Dan yang menjadi pembicara di gereja tersebut adalah hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Itu sih sah-sah saja. Siapa sih yang tidak bangga bila memiliki gereja yang memenuhi kriteria seperti itu? Tetapi penilaian manusia sangatlah berbeda dengan penilaian Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukanlah apa yang terlihat secara kasat mata. Karena Tuhan memperhatikan kualitas, bukan kuantitas. Berbicara tentang kualitas adalah berkenaan dengan karakter atau tingkat kedewasaan kerohanian. Gereja yang berhasil adalah gereja yang mampu membawa jemaatnya kepada pertumbuhan iman hingga mencapai kedewasaan. Seperti ada yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13-15. Saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kedewasaan rohani akan tercapai apabila jemaat memiliki cara hidup seperti jemaat mula-mula di zaman para rasul. Kunci keberhasilan gereja
adalah adanya persekutuan yang erat di antara jemaat. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, hubungan yang akrab dan intim. Meski terdiri dari anggota jemaat yang berlatar belakang berbeda-beda, namun kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Karena itu, di antara jemaat Tuhan harus saling menopang, saling tolong-menolong. Jangan sampai ada konflik atau perselisihan atau perpecahan, sebab kita bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Selain itu, jemaat juga harus mau bertekun dalam pengajaran. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dibangun berlandaskan kebenaran firman Tuhan, yang mendewasakan iman jemaat dan mampu menjadi berkat bagi dunia. Bapak Ibu sekalian, saat ini apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi berkat? Dengan kehidupan kita sendiri, kita harus bisa menjadi berkat. Dari perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, di kehidupan jemaat, di kehidupan keluarga kita, di kantor, di tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita, kita harus bisa menjadi berkat. Dan percayalah, kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak akan susah untuk menolong, kita tidak akan susah untuk membawa jemaat mengenal Tuhan lebih lagi. Asal kita bisa menjadi berkat bagi di sekitar kita. Gereja harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar gereja. Dan kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau gereja bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, kami pun harus menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami, agar kami bisa membawa kemuliaan Tuhan untuk diperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan mereka yang belum percaya boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan kami, tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami lebih lagi untuk hari ini yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Dan percayalah Tuhan akan selalu menolong kita, apa yang pun yang kita alami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.